Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lihat calon kandang ayam, calon kandang pembesaran nantinya yang ya insya Allah beberapa hari lagi bakal kita selesaikan. Karena memang ini kita bikinnya sendirian, saya sendiri gitu ya, tanpa dibantu siapapun. Ada kemarin beberapa kali minta bantu sama saudara buat naikin asbes karena kalau sendirian juga nggak bisa, dan kita bantuan untuk mendirikan tiang ini, karena kita bikin tiang ini langsung di bawah dirangkai, kemudian setelah jadi baru kita gali lubang, kita berdirikan, dan ini prosesnya masih lumayan banyak ya teman-teman, dan bahannya kita masih ada beberapa yang kurang. Contohnya untuk yang di bawah ini. Nah, untuk di bawah situ kita masih bingung sih antara bambu, papan, atau seng gitu ya. Cuman buat cari seng bekas agak susah sih. Karena beberapa waktu yang lalu kita cari buat atap ini seng bekas. Itu harganya lumayan mahal dan susah banget gitu. Jadi pada akhirnya kita memutuskan buat beli asbes baru yang saya kira 1 kodi cukup, ternyata hampir 2 kodi ya. Karena ini kandang lebarnya, awalnya saya nggak ngukur karena jujur ini adalah pertama kalinya saya bikin bangunan yang lumayan besar menurut saya. Jadi asal tembak-tembak aja, ternyata setelah diukur itu lebarnya 3 meter 30 dan panjangnya ke sana itu 12 meter 20, dan ini nggak sesuai dengan prediksi saya gitu. Saya kira 2 asbes 2 seng cukup, ternyata 2 seng nyambung setengah lagi, jadi ya lumayan banyak untuk makan asbes gitu. Jadi ininya kita menggunakan ram kawat yang kemudian dijepit dengan bambu depannya. Tulang belakangnya tetap kayu reng. Di sini untuk di depan pintunya ada 2. Pintu 1 di ujung sana dan 1 di tengah sini. Yang 2 koloni ini tidak menggunakan pintu. Dan ini sekalian untuk umbarannya saya waring. Ya, jadi supaya ayam-ayamnya lumayan leluasa untuk bermain ketika pagi hari. Nah, ini yang masih kurang untuk dinding sebelah kanan, kemudian untuk atapnya kurang 3 lembar, dan kita tadi udah beli asbes 3 lembar. Nah, nanti rencananya kandang ini bakal saya plongin gitu ya, nggak disekat-sekat. Jadi supaya ya lebih leluasa aja ayamnya. Jadi karena malam di sini, nanti ketika pagi sampai sore pintu kita buka, otomatis ayamnya bakal lebih leluasa dan sering bermain di luaran ya. Dan nantinya akan kita tanamin pohon pepaya. Nah, di bagian sket awal sini, ini rencananya nanti akan kita bikin gudang penyimpanan untuk tempat penyimpanan fermentasi sipakan ayam, kemudian fermentasi untuk ya jamu-jamuan ayam dan minum ayam dan lain sebagainya macamnya.
kedepannya nanti rencananya di bagian sini, pinggir sini, ini bakal saya bikin kandang lagi, kotak gitu ya, tingkat untuk usia ayam yang 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Nanti setelah itu baru kita turunkan di bawah campur dengan yang besar-besar. Itu baru rencana nanti. Yang penting sekarang saya fokusnya menyelesaikan kandang utama dulu. Untuk bagian belakang udah selesai, bambu, full bambu yang untuk gudang penyimpanan, kemudian yang untuk ayam selanjutnya separohnya bambu, dan atasnya menggunakan kawat ram yang nantinya bakal kita tutup menggunakan tirai dari atas sampai ke bawah. Itu menggunakan terpal supaya kalau malam hari ayam tidak terlalu dingin. Nah, untuk tingginya sendiri itu 2 meter 40 yang depan, yang belakang itu 2 meter 20 karena saya timbun ya. Saya timbun ke dalam itu 30 cm. Pokoknya bersihnya itu 2 meter 20 yang belakang, 2 meter 40 yang depan. Dan ini penampakan dari belakang, teman-teman. Nah, di sini nanti rencananya dari situ sampai ke ujung sana kita menggunakan tirai atau terpal yang tujuannya kalau sore menjelang malam kita tutup supaya angin nggak masuk, kemudian kalau misalkan hujan dan lain sebagainya macamnya tidak langsung kena ke si ayam ya, karena ayam itu kan ya dengan cuaca yang ekstrim atau dingin, terlalu dingin dan lain sebagainya macamnya, kasihan juga sih. Terlebih nanti ketika udah ada ayam yang baru umur 1 bulan di sini, kita bakal lebih ekstra lagi untuk perawatannya, untuk penjagaannya. Untuk bambu pun kita masih kurang banyak, itu nggak kita belain karena masih pada muda, dan ini sisanya nggak kepake. Sebenarnya juga mudah, cuman karena kita bingung kemarin. Karena ini pengalaman pertama saya untuk beli bambu gitu ya. Beli bambu 300.000 dapat 16 batang. Dan itu saya yang motong. Saya yang motong setelah ditebang, maksudnya, kemudian saya yang angkut sendiri di mobil. Itu ternyata setelah saya pikir-pikir lumayan rugi juga ya gitu lah. Setelah menggunakan bambu, ternyata ada informasi dari teman, ada orang yang jual seberan bekas kayu somel, itu bagus-bagus ukurannya. Ternyata hanya 250.000 per satu mobil, dengan catatan kita sendiri yang muat. Kalau tahu itu dari sebelumnya mungkin kita bakal milih itu. Cuman ya sudahlah, kita tahunya karena kandang itu udah berdiri dan bambunya udah kita pasang. Nah, karena sebelumnya saya pernah menyampaikan di vlog bahwasannya kolam itu, bekas kolam lele, tadinya bakal kita bikin untuk kandang ayam pembesaran gitu. Karena setelah saya pikir-pikir, setelah saya pikir panjang gitu ya, sayang banget sih. Karena waktu itu ngebangunnya juga lumayan banyak, total pada saat itu untuk ngebangunnya aja hampir 12 juta. Jadi kalau saya timpah untuk kandang ayam, karena terlalu dekat juga sama rumah jaraknya, ya meskipun bukan tempat tinggal saya gitu, tempat tinggal keluarga, cuman gak enak juga. Setelah saya pikir-pikir, lebih baik nanti ke depannya rencananya setelah kandang itu selesai, kita bakal renovasi kolam
terutama untuk kolamnya itu udah lama nggak diisi air. Nanti kita akan plester ulang, kita akan aci yang retak-retak, kemudian kita isi air dan nantinya kita akan pelihara ikan lele lagi ke depannya. Itu target kedua sih, dan nanti rencananya ini yang bakal kita lakukan. Yang penting itu selesai, kandang ayam selesai, benar-benar selesai. Ayam kita pindahkan ke sini semua dari komplek perumahan kita. Kemudian servis kolam, isi ikan, dan insya Allah selanjutnya rencana ketiga itu di sini. Nanti kita bakal bikin kandang sapi ya teman-teman. Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Di bulan paling lambat di bulan 3 kita udah terrealisasi untuk si kandang sapinya di situ. Jadi yang mudah-mudahan harapan saya kebun sawitnya di sini, kemudian kandang ayam, di sini kandang sapi, dan di situ ikan. Nah nanti untuk rencana pakan sapinya kita bakal tanam namanya itu rumput gajah atau rumput odot itu di belakang sana. Jadi di tengah-tengah pokok pohon sawit ini kita bakal tanamin rumput odot atau rumput gajah. Ya supaya kedepannya ketika kita ternak sapi, kita nggak usah susah-susah untuk mencari rumput dan lain sebagainya macamnya. Kita sudah persiapkan terlebih dahulu. Kita tanam dulu rumput odotnya atau rumput gajahnya. Setelah nanti rumputnya tumbuh, barulah kita bikin kandang sapi di sini, insya Allah teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman. Karena ya sayang aja sih ketika saya pikirkan ada lahan yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk ya belajar, kemudian untuk usaha sampingan lah gitu kan, kayak ya ada ikan, kemudian ada ayam, dan insya Allah nanti ada sapi di sini gitu teman-teman. Nah untuk pagar waringnya ini kurang lebih tingginya itu 4 meter, ya hampir 4 meter karena 3 waring, hampir 4 meteran lah. Dan di situ nantinya kita akan tutup waring lagi supaya ketika ayam keluar dari kandang bermain di sini tidak bisa terbang ke atas, karena ini cukup pendek untuk ayam pasti bisa sih untuk terbang ke ya cuman tinggi 2 meter lebih, hampir 3 meter pasti bisa. Makanya nantinya kita akan sambung waring lagi ke atas supaya nanti ayam-ayamnya nggak bisa terbang dan tetap berada di dalam kandang. Nah jadi seperti inilah penampakan kandang buatan saya pribadi, yang jujur yang saya katakan di awal tadi, sebelumnya belum pernah membuat bangunan yang menurut saya lumayan besar karena lebar 3,5 meter dan panjang itu 12 meter lebih gitu ya, dengan tinggi di depan 2,40 meter, di belakang 2,20 meter, tinggi bersih. Ini adalah pengalaman pertama saya, jadi ya harap maklum buat teman-teman senior gitu, buat teman-teman yang jago dalam bikin kandang, ya harap maklum untuk buatan tangan saya, untuk karya perdana saya gitu ya. Karena ya kalau saya pikir ketika saya nyuruh tukang itu lumayan besar biayanya, itu bisa saya alokasikan buat usaha yang lain gitu. Ya hitung-hitung ketika ada waktu kosong saya bikin ini, karena bikin ini jujur nggak pernah sehari full, karena bikin ini kadang selesai pekerjaan yang lain habis zuhur baru saya bikin ini, terkadang menjelang asar, nunggu sholat asar dulu barulah kita buat. Jadi nggak pernah membuat ini benar-benar seharian full, ya setengah hari, seperempat hari, kemudian saya lakukan sendiri. Dan ini udah berjalan kurang lebih hampir 1 minggu atau udah 1 minggu, lupa sih saya. Dan hasilnya udah ya sekian puluh persen, entah berapa puluh persen, sekian puluh persen. Yang jelas menurut saya pribadi ini adalah ya
pencapaian yang luar biasa karena hasil karya tangan saya sendiri yang sebelumnya saya belum pernah berpengalaman untuk ya bikin konstruksi bangunan-bangunan yang ala-ala seperti inilah. Ya mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita akan update lagi setelah kandang ini finishing, selesai, benar-benar jadi, dan setelah ada ayamnya, dan kemudian gimana sih kelanjutannya untuk aktivitas kandang kita setelah diisi ayam-ayamnya. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.